Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Willy Yuga. Di video kali ini kita akan membahas kupas tuntas Carrier Osprey Atmos AG 50. Mau tahu gimana produknya? Ikutin terus videonya. Oke kawan-kawan, jadi inilah dia Carrier-nya, merek Osprey dan jenisnya Atmos AG 50. Oke, di video kali ini saya nggak sendirian nih membahasnya, tapi saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia. Oke kawan-kawan, ini dia rekan saya. Kita kenalan dulu nih. Siapa namanya Bang? Halo, Ating Bang. Ateng. Yap, betul. Keren kali namanya Bang ya. Bang, kalau boleh tahu nih Bang Ateng ini dari mana nih Bang? Aku dari rumah Bang. Dan ini di rumah gitu. Dia di rumah Bang. Enggak, bercanda. Aku anak komunitas yang berada di Medan, yang nama anak komunitasnya Anak Rimba Sumatera. Anak Rimba Sumatera, komunitas Sekali. cinta alam itu Bang ya. Iya, di dalam Bang. Oke, nanti jangan lupa like, follow akun Instagramnya. Ada channel YouTube-nya juga Bang. Channel YouTube-nya ada. Ya, oke nanti aku tulis di deskripsi ya. Jadi apa yang akan kita bahas nih Bang tentang Carrier Osprey ini Bang? Kali ini kita akan mengupas tuntas namanya Carrier Osprey yang bertipe Atmos AG 50. Oke, langsung saja Bang, nggak usah berlama-lama. Yang pertama apa yang mau kita bahas Bang? Oke, kita akan membahas bahannya dulu. Dari produk Osprey tersebut, ini bahannya beda daripada yang lain bagiku sendiri. Mempunyai daya tarik tersendiri dan terpikat aku mengambil Osprey tersebut. Seperti wanita, dia yang paling cantik. Asik. Seperti itu. Dan kalau boleh tahu nih Bang, Ya. untuk bahannya sendiri ini terbuat dari apa nih? Baik, dari semula tadi udah aku jelaskan sama Bang Willy. Osprey Atmos AG 50 tersebut itu terdiri dari bahan 100D dikali 630D yang berbahan nilon dobi. Londo biasanya. Seperti itu. Terus dengan bahan tersebut apa nih Bang kira-kira kelebihannya? Bagiku sendiri untuk Carrier tersebut kita tanpa menggunakan rain cover dengan curah hujan yang istilahnya kita bilang tidak terlalu tinggi, dia masih bisa untuk menahan debit air akan masuk ke dalamnya. Oke. Ataupun beberapa packingan di dalam tidak akan basah. Jadi seperti waterproof gitu Bang ya? Ya, Anti betul, air ya? waterproof Oh, anti air oke. seperti itu. Oke Bang, untuk fiturnya sendiri ini apa aja nih fitur-fitur yang ada tersedia di Carrier Osprey ini Bang? Oke. Kalau kita bercerita tentang fitur yang ada di dalam, ini sangat mantap sekali. Salah satunya adalah kita bisa balik sini. Ini kan banyak sekali sih kalau kita bilang, kita belum tahu, mungkin beberapa teman-teman yang sudah mengetahuinya, tapi ini kita juga kita kasih tahu lagi gitu kan, ya. supaya mereka paham. Salah satunya adalah ini jaring, bahasaku jaring sih Bang, aku bilang kan. Jaring ini kegunaannya adalah apabila kita menggunakan Carrier tersebut, kita tidak akan menyentuh packingan yang ada di dalam. Oh, Gitu. Jadi kita menggunakan tapi kita nggak tersentuh. Seperti dibatasi gitu Bang Seperti ya? ada pembatasnya, ya dibatasi seperti itu. Inilah sebagai pembatasnya, dan ini bukan hanya sebagai pembatas, gitu. Ini kegunaannya adalah, kalau aku yang bilang, dia seperti ventilasi udara agar kita kering punggung kita. Oh berarti punggung kita nggak langsung kena bagian belakang tasnya Bang ya? Ya, terkadang kan bagian carrier yang lain kan dia nyecah semua. Begitu nanti pendakian ataupun perjalanan jauh kita yang untuk camping, bahasanya kan gitu istilahnya. Kan kebanyakan carrier itu kan basah langsung di punggung Iya, apabila kita benar. gunakan. Tapi ini benar luar biasa dan dijamin punggung kita tidak akan basah. Jadi seperti ada sirkulasi udara yang menyebabkan punggung kita tuh tetap kering Bang ya? Benar, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah ini, kalau aku bilang handlift apa sih?
Pokoknya yang gitulah. Ini kita bilang Hitbell. hitbell. Hitbellnya ya, hitbellnya. Ya, hitbell. Hitbell. Hitbell, hilap bang. Hitbell, hitbell yang di mana-mana yang saya ketahui, lihat dari speknya, boleh kita angkat. Ya. Ini kita lihat. Ini mempunyai, dia menyatu ya dari bodi langsung ke bawah seperti ini. Nah ini. Dan Iya benar-benar. ya. Jadi kalau misalnya kita bilang untuk keril yang lainnya, kebanyakan hanya model tali dia ini bang ya. Ya. Nyambungnya itu hanya tali nyambung, gitu ya. gitu kan, nyambung gitu istilahnya. Enggak. Tapi kalau misalnya yang hitbellnya ini tadi, ini benar-benar dia memeluk kita, gitu. Oh, ini sangat-sangat nyaman untuk diikat pinggang kita Benar bang sekali. ya. Seolah-olah kalau menganggap kita itu istilahnya ini ada sebuah pelukan yang sangat nyaman, seperti Benar, itu. ini benar-benar keras loh ini. Ya. Benar-benar padat bahannya. Memang seperti kita tuh dipegang kuat di pinggang bang ya. Iya, gitu. Dan kegunaannya mereka antara ventilasi udara untuk punggung dan hitbell itu sendiri, dan mereka adalah senyawa. Apabila kita gunakan, keril tersebut akan menyesuaikan bodi kita, gitu. Bukan kita yang menyesuaikan kepada keril, tidak, gitu. Tapi keril sendirilah yang akan menyesuaikan ukuran badan kita seperti badan kita. Gitu bang ya. Berarti Iya. ketika kita berjalan kaki gitu tetap nyaman dipakai. Tetap ya, Bang, nyaman, ya? tetap Nggak- nyaman. Dia nggak turun-turun, nggak mereng-mereng gitu bang ya. Iya, tepat sekali. Seperti Terus itu. ini untuk kantongnya sendiri bang. Nah, ini adalah kantong ajaib Doraemon. Oh, bukan. Bukan ya. Yang diibaratkan kantong ajaib baling-baling bambu gitu, bukan. Ada dua nih bang. Ada ya. dua, baik. Dan setahu saya juga beberapa keril yang biasa hanya satu dia ya. Ya, ini memiliki dua kantung, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kegunaannya sama sih. Apabila dalam pendakian ataupun segala macam, ini kita bisa masukkan snack, handphone, atau barang-barang yang istilahnya yang mudah untuk kita ambil seperti itu. Yang siap untuk kita keluar masukin gitu bang. Iya. Seperti handphone, Handphone ya. ataupun makanan ringan dalam pendakian seperti itu. Setelah itu banyak sih kalau kita bilang kegunaannya. Terus Ini Iya. aku mau nanya dulu nih bang. Iya. Ini apa sih gunanya? iya, Kayak kabel-kabel gini bang. iya, tapi bukan kabel sound system ya. Gitu. Kayak selang apa kabel sih? Tadi sebenarnya aku belum mau jelasin yang ini. Tapi aku mau jelasin yang ini duluan karena udah terpegang ini, langsung kepikir yang ini dulu. Gak apa-apa lah ya. Kayak gitu. Jadi ini kegunaannya adalah bukan hanya sekedar hiasan seperti tanaman bunga yang di depan rumah gitu kan, yang lagi booming. Bukan. Ini kegunaannya adalah untuk trekking pole. Oh, untuk trekking pole. Iya, untuk trekking pole. Muat bang ya trekking pole masuk sini ya? Muat sekali. Ini kan ukurannya besar. Ini ada di dalamnya. Oh iya, ada Ini ada setelannya setelannya ya. yang bisa kita buat ataupun kita atur. Nampak nggak di kamera? Nampak nggak? Nampak. Ini ada. Nampak lah ya. Nampak lah, itu nampak aja ya. Nah ini bisa kita tekan Iya. atau segala macam. Nah, ini bisa kita setel. Gitu. Sama dengan halnya dengan yang di sini. Di sini dia setelannya mungkin ini mati dia kan tetap terfokus yang di sini. Ini kegunaannya selain trekking pole juga bisa untuk barang-barang yang lain yang bisa kita siapkan lah di sini untuk beberapa gitu. Intinya barang yang mudah kita gunakan seperti itu. Oke, jadi ini gunanya dari untuk trekking pole ya bang ya. Selanjutnya ada apa nih bang? Kita bedah dulu, kita lihat satu persatu ya. Apa yang bisa kita? Selain dari itu semua, ini kita bilang untuk di bahu ini benar-benar nyaman sekali. Bahannya, busanya ini kita bilang dia tingkatnya tidak mudah gepeng. Kebanyakan busa-busa yang sering kita gunakan dia semakin Tipis lama dia, semakin Bang, ya. tipis gitu. Mereka akan apabila kita gunakan dengan beban yang berat, mereka akan Iya, tipis. benar-benar. Apalagi kalau sering kena hujan bang ya. Ya, Dia tipis cepat ya. tipis gitu. Sementara kalau yang ini enggak bang ya? Kalau ini tidak gitu. Apabila pun dia menggunakan barang yang berat, isinya yang berat dalam keril tersebut, ini memang akan gepeng. Pasti karena mempunyai beban berat yang Tekanan besar, ya. tekanan gitu. Tapi apabila kita keluarkan ataupun kita kosongkan keril tersebut, busa tersebut akan kembali seperti semula. Oh, mengembang kembali dia bang. Iya. Jadi enggak gepeng total deh gitu Gepeng ya. total ya, sering Iya. kita gunakan Oh, dia gitu. tidak akan itu. Kemudian kalau boleh tahu ini apa ini bang? Kok ada dua?
kain merah ini tuh apa nih gunanya? Di kain merah tersebut, ini adalah penyetelan back system yang ada di dalam. Oh, gimana cara Ini. nyetel ini, Bang? Caranya nyetelnya adalah dia akan keluar di sini. Mungkin nampak nggak ya? Ini ada di dalam seperti setelan yang warna hitam. Ini mungkin bisa kita tarik. Ini bisa kita naik turunkan. Oh, ininya back Bang systemnya. ya. Jadi di setelan bahunya ini bisa benar-benar Bisa menyesuaikan tubuh, Bang ya. menyesuaikan tubuh. Iya, benar sekali. Oke. Kalau misalnya mau kita naikkan, kita bisa. Gitu. Ini dia. Kita tarik dulu ya. Oke. Terus kita ada namanya ini ditarik ke bawah ini. Mungkin kamera udah bisa lihat. Pokoknya intinya ini untuk Nah, ini menyesuaikan bahu kita lah ya kawan-kawan ya. Iya. Oke, Ini dia. Bang. Ini udah lihat ya. Seperti itu. Terus apa lagi nih, Bang? Baik. Ini, Bang. Eh, Oh, ini tetap seperti biasa. ini ada seperti tulisan biasa, juga, Bang, ya. masing-masing nyari lah. Dulu kita tiup ini. Boleh, Bang. Tiupnya nanti jangan terpikat gara-gara suara siulannya ya. Seperti ini ya. Kita tiup ini nih. Iya, Bang. Beneran? Iya, Bang. Bener-bener tunggu. Kita tiup ya. Oh, Oh, mantap. Jadi, kawan-kawan, guna dari fluid ini adalah sebagai pengganti walkie-talkie atau HT dalam kita melakukan pendakian. Jadi, Betul. ketika kita mendaki bersama rombongan, tidak menggunakan HT, kita bisa menggunakan fluid ini sebagai alat komunikasi. Ketika kita tiup fluid ini, itu menandakan Tanda kita bahaya. ingin berkomunikasi dengan tim yang ada di depan atau di belakang. Oke? Keren ini, Bang. Selanjutnya ada apa lagi nih, Bang? Selanjutnya ini ada, kita balik lagi ya. Bukan balik pulang, enggak, kita balik lagi dengan bagian Di depan. bagian depan. Tadi udah bagian belakang udah, Bang ya. Habis Iya, ya, Bang ya. Ada lagi habis. nggak kira-kira, Bang ya? Tidak ada sih, paling nanti hanya sedikit aja arahan nanti akan tumbuh ke sini. Ini adalah mungkin sedikit aja ya. Water harder gitu. Ya, apa sih namanya? Blader. Atau Water blader blader. gitu. Dia tuh blader. Nanti posisinya nanti akan kita jelaskan di bagian ke depan. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi kita putar kembali. Baik. Kita kasih tahu nanti gimana cara meletakkannya, Bang ya. Posisinya di mana. Iya. Baik. Ini Osprey. Dia mempunyai kelebihan. Kalau ini mungkin bisa kita buka. Seperti kayak biasanya ya. Iya. Iya, betul kan? Tapi ini ada kegunaannya juga loh, Bang. Apa ini, Bang? Gini, Bang. Baca bismillah dulu lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Oh. akan terpisah. Ini terpisah. Ini kegunaannya pun apabila kawan-kawan tidak menginginkannya, ini bisa menjadi sebuah selempang untuk di badan kita. Oh, gitu. Seperti nanti kita buka. Seperti apa? Depek gitu, Bang ya? Ya, seperti daypack, benar. Body pack ya, betul. body pack. Body pack. Terus pas pula weh. Oke. Nah, ini bisa menjadi sebuah daypack. Caranya adalah ini bisa kita pinggangkan. Contohnya gini ya. Bisa kita tarik atau segala Setel aja, macam, Bang, tinggal ya. kita setelkan aja. Dia ada posisinya masing-masing, ini juga ada gitu. Ini fiturnya kegunaannya banyak sekali sih. Dan ini cukup besar juga nih, kawan-kawannya. Ya, betul. Ya. Nah, Benar, lumayan juga. ada dua loh, bukan hanya satu. Oh, ada dua ya, Ada Bang? dua, Oh iya, benar. benar-benar ada Ah. dua loh. Nah, Ya ini benar, ini yang besarnya. ini besarnya. Ini untuk yang kecilnya. Nah, Jadi ya. di sini bisa taruh. Biasanya kalau aku sih lebih ke rain cover atau mantel di sini gitu. Ya, benar. Dan ini untuk ya barang-barang yang kecil lah. Betul. Sampai kamera ya. Sama sih, Bang Willy, penggunaannya bagiku juga salah satu selain cover ataupun mantel yang ada di sini bisa kita masukkan sebagai jaket. Kalau misalnya kita tidak mau menggunakan jaket, bisa kita taruh di sini seperti itu. Oke, Bang, lanjut Oke. Bang. Selain kalau misalnya kalau Bang Willy nggak mau menggunakan ini, Bang Willy ataupun teman-teman yang ada yang sedang nonton nggak mau menggunakan tutup kepala ini, kita bisa menggunakan, dia ada menyediakan satu fitur lagi loh kawan-kawan. Oh, jadi ini seperti ini juga gunanya, Bang ya. Seperti Iya, tutupnya juga ya. selain tutupnya Oh, gitu. Oh, Ini iya, bisa kita iya, tutup kawan-kawan seperti ini. Nah, Nah, ini dia. Ini simpel juga sih sebenarnya. ya lebih simpel. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih, Bang? Baik, di sini selain
apa tadi, kita tutup kepala tadi yang nggak bisa kita gunakan. Di sini ada juga salah satu ini bang. Nah, ini. Apa ini bang? Ini Aku tahu nih. Ayo, biasanya untuk letak matras ini pasti ya, ya kan, Bang? benar, tepat sekali. Tapi jujur aku nggak pernah ngeletak matras di sini. Karena apa? Karena lebih matrasnya daripada tas. Jadi susah kita kalau mendaki, sering kesangkut gitu. Jadi aku tetap masukkan matras ke dalam sebagai susunan kita lah. Dan sekarang juga aku sudah menggunakan matras angin sih, jadi lebih simpel sebenarnya. Ya, benar bang. Kita kan cuma menjelaskan aja. Nanti kebanyakan teman-teman, ini talinya untuk apa sih? Pasti ada gunanya, katanya. Iya tepat sekali. Salah satunya adalah untuk matras yang kebanyakan orang yang menggunakan. Tapi aku sepakat sih Bang Willy. Kalau misalnya dalam pendakian kita menggunakan matras yang di sini, kita terasa terlalu lebar dan sulit untuk kita bergerak. Salah satunya nanti apabila kita jalan di rute-rute yang kecil ya teman-teman, ini akan menjadi sebuah hambatan untuk kita dalam pendakian. Sering sangkut, tenaga makin terkuras. Makanya sama dengan Bang Willy, aku nggak akan menggunakan matras yang melintang seperti itu. Selain gitu. matras kayaknya bisa lah kita letak barang-barang lain bang ya. Bisa. Jaket lah, jaket. Atau segala macam bisa kita gunakan di sini. Ataupun yang hobi ngutip-ngutip sampah, ini bisa jadikan tempat alat sampah. Ya, itu lebih Pembuangan bagus, sampah itu lebih bagus. Bener-bener. Nah, Jadi ketika kita mendaki sambil makan atau sambil merokok itu, sampahnya tetap bisa kita simpan gitu. tepat sekali. Karena bahasa pendakian, aku masih belum senior, mungkin teman-teman yang ada di sana atau semacam yang lebih paham dengan hal itu. Yang aku tahu slogannya itu adalah jangan meninggalkan sampah kecuali jejak. Itulah bahasanya. Jangan meninggalkan jejak. Kecuali pokoknya gitu. Ya, gitu Jangan lah ya. meninggalkan sampah kecuali jejak ataupun bahasa sebaliknya seperti itu. Oh, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Itu Itu dia. dia. Saya ingat. Iya benar. Saya pun kurang hafal. Ada satu lagi, jangan membuat apapun kecuali gambar, gitulah istilahnya. Iya. Nah, seperti itu Bang Willy, itulah. Terus ini ada kantongnya juga lagi bang ya? Baik, Bang. Di sini ini ada Apa ini? kantong. Ini keril kalau kita bilang lain daripada yang lain, Bang Willy. Lainnya? Di dalam, Bang. Nah, ya boleh kita buka. bang. Oke. Tapi agak sedikit apa namanya nih? Agak sedikit horor ya, karena di dalamnya ada matras. Jadi matrasnya boleh kita buka ya Bang Willy ya, Boleh. biar lebih enak kita menjelaskannya. Baik. Matrasnya kita buka dulu. Ini matras. Ini matras yang di sini tadi. Baik Bang Willy, ini udah kita buka. Di keril yang lain itu sangat beda sekali dengan osprey tersebut Bang Willy. Karena di dalam tersebut kita bisa lihat dari sini, dia memiliki sebuah pembatas juga Bang Willy. Di dalam itu, kawan-kawan, ini memiliki sebuah pembatas. Jadi kalau misal pembatas ini kita gunakan, dipasang di dalam, mungkin teman-teman bisa review spraynya masing-masing itu ada pembatas. Ini menjadi dua bagian Bang Willy. Oh, Gitu. Bisa di bawah, bisa di atas gitu bang. Benar Bang Willy. Simpelnya adalah kebanyakan carrier yang selama ini kita gunakan untuk membongkar packingan semua itu harus dari atas ke bawah Bang Willy. Apabila sistem pendakian yang benar-benar hujan kita nggak ada flash sheet atau segala macam, ini kalau aku bilang alternatif sekali kawan-kawan. Jadi ketika kita ingin ngambil barang yang di bawah, nggak harus membongkar semua. Gitu, Tepat Bang, sekali ya? Bang Willy. Tepat sekali. Di sini bisa kita jelaskan. Bagian bawah ini kebanyakan teman-teman ataupun yang bagian orang yang hobi untuk camping atau mendaki, pasti paling bawah itu adalah tenda Bang. Benar. Tepat sekali ya Bang ya, tenda. Dan tenda itu posisinya ada di sini. Gitu. Di sini, ini bisa kita ambil dari sini bisa, gitu. Apabila kita menggunakan pembatas, gitu. Dan sebagian ini bisa kita masukkan seperti baju ganti, logistik dan lain sebagainya. Seperti itu Bang Willy. Makanya aku bilang tadi sama Bang Willy, Osprey Atmos 50 ini sangat luar biasa. Banyak sekali Fitur-fiturnya ataupun fasilitas yang mereka berikan dalam film tersebut gitu, memberikan sebuah kenyamanan. Oke bang, selanjutnya apa lagi nih bang kira-kira bang keunggulannya bang? Baik. Selain dari pembatas yang ada di dalam pada saat pemakingan,
fasilitas yang terakhir yang bisa bisa adalah water bladder. Ya, water bladder. Water bladder itu kan dia di belakang yang sudah sebelumnya yang kita tunjukkan. Bang Willy, karena kita pending dulu karena dia agak berseberangan dari posisinya gitu kan, bukan hati yang berseberangan seperti itu. Jadi water bladder itu terletak di dalam packingan kita juga. Dia ada mempunyai dua sisi, Bang, gitu. Yang sisi yang terakhirnya dia yang dekat dengan body. Yang terakhir. Nah, ini dia. Ya, seperti ini kawan-kawan. Ini di sini air bisa kita taruh tempat gitu, Bang. Ya, tanpa air di dalam loh, ke dalam gitu. Nah, seperti hati kita yang selalu dalam. Ya. Pak, Bang ini dari tadi kayaknya galau apa gimana? Tidak. Mungkin teman-teman yang lagi galau bisa jadi terhibur gitu. Jadi kalau misalnya water bladder tersebut, Bang, otomatis kan memiliki selang. Antisipasinya, Bang, di dalam Osprey Atmos AG50 tersebut, kalau selang kita pendek, kita jangan ragu ataupun jangan takut. Kita pasangkan dari sini, dia ada alat bantunya, ini dia, Bang. Ini alat bantunya yang bisa menggantung water bladder kita. Nah, ini. Jadi nggak harus sampai dalam kantong air tadi, Bang. Nggak ya? perlu, Bang. Iya, iya. Takutnya kalau misalnya taruh dalam sih boleh saja. Selangnya nggak nyampe. Selang satu nggak sampai. Yang kedua, kita lihat kondisi pemakingan kita seperti apa di dalam. Seperti itu. Nah, kalau packing itu kita memang nggak bisa sembarangan. Ya, tepat sekali, betul, Bang. Karena kalau misalnya pun sembarangan kita packing, ya baliknya kepada diri kita gitu. Capek atau segala macam. Susah ngambil. Susah. Gitu, ya. Nah, jadi setelah water bladder tadi sudah digantungkan atau ditaruh di dalam sini, Bang, selangnya langsung kita masukkan ke dalam ini, Bang. Ini ada lubangnya nih. Ada lubang, ini Bang. tempat selangnya nih ya. Tempat selangnya. Inilah ya tempat Iya. selangnya ya. Tempat selangnya ini, kawan-kawan. Jadi langsung kita tembuskan ke tempat yang kita tunjukkan, yang sudah kami tunjukkan ke bagian sini, Bang. Bisa kita balik, Bang? Boleh, siap. Ah. Nah, bagian sini, kawan-kawan. Jadi dia langsung masuk selangnya kemari. Nah, nampak ya jari saya. Jangan yang aneh-aneh. Nggak boleh. Positive thinking. Jadi di sini selang yang kita taruh. Kalau misalnya pun teman-teman setelah itu, Bang, kita taruh di mana? Nggak mungkin kan kita taruh hanya sebegitu saja Ya, atau segala gantung macam gitu gantung-gantungnya. soalnya, Betul, Bang. Kita ada mempunyai versi aku. Bagi versi yang lain aku nggak tahu ini versi aku. Selang ini bisa kita alihkan kemari, Bang. Selain ini gantungan ini. Ini ada memiliki dua tali, yang satu lagi dia mati, yang paling terdepannya itu dia seperti karet. Oh iya, bisa ditarik ya, Bang. Ya. Bisa ditarik. Seperti karet ya. Seperti karet gitu, Tapi di kawan-kawan. belakangnya dia keras memang ya. Iya, keras. Nah, bisa kita alihkan selang kita itu menuju kemari, ataupun panjang atau segala macam. Tapi kalau penilaian aku, Bang Willy, ataupun hasil dari pemeriksaan aku seperti dokter, bukan dokter spesialis ya. Dokter keril, ecek-eceknya nanti kena apa ya kan? Ini aku selalu menyalurkan selang air minum tersebut kemari, Bang Willy. Lubang-lubang ini, Bang. Ke lubang-lubang ini gitu, seperti itu. Jadi itu fungsi dari garis-garis sini ya. Iya. Tali-tali ini Benar, Bang. sebagai tempat selang water bladder kita ya, kawan-kawan ya. Beda. Gitu. Oke, kira-kira selanjutnya apa lagi nih, Bang? Keunggulan dari Keril Osprey ini, Bang? Keunggulan yang salah satunya yang paling terakhir kalinya adalah kantung, Bang. Kantung bagian depan seperti ini, Bang. Kantung bagian depan yang lumayan besar. Besar juga, emang besar. Besar ini loh. Lebar. Jadi kalau misalnya kita bilang yang seperti macam di apa tadi belakang tadi yang bisa masuk ke dalam handphone atau segala macam, di sini pun jadi sebuah tempat alternatif. Terserah. Pokoknya Keril Osprey ini memiliki kantong ajaib lah. Kantong aja. Banyak kantong di mana-mana. Betul, tapi bukan Doraemon. Dan selain dari yang di depan, Bang Willy, Ya. pasti setiap carrier pasti memiliki fasilitas yang sama seperti kantong samping. Oh, ini ada kantong samping Ada juga. kantong samping, Ini kiri nih, ini kanan. yang biasanya digunakan untuk letak matras ini. Matras, Bang. kanan Ya, kiri, ya, Bang, ya, bener. ya. Kalau misalnya nggak ada matras, gas biasanya sih. Bener. Gas gitu. Terus pun cangkir gitu, Ya. segala macam lah di sini gitu. Yang aku ketahui Ada dua sih, dia Bang. itu, Bang. Ya. Ada dua, Sekarang Bang. Seperti biasa ya. Seperti biasa, kiri Sama dan kanan, dengan carrier betul. lainnya. Ini talinya teman-teman mungkin bisa menjelaskan ataupun tahu sendiri ini kegunaannya untuk
matras juga sih. Dan pengikatnya pun ini ada juga, jadi ada di samping. Nah, seperti itu. Oh, ada yang bagian depan juga. Nah, ini bagian depan untuk nutupnya ini, Iya, ini iya. bang, sampingnya untuk Oh, matras. ini Satu. matras, jadi ikatannya tetap Atas dua ya, ikatannya. nggak satu. Biasanya satu nih bang, yang aku tahu. Iya, Yang Bang. Dari bawah. Benar. Tapi ini ada dua ya. Ini ada kawan-kawan dua, ya. ada Jadi dua. matras itu benar-benar nggak mereng gitu ketika kita jalan. Memang padat lah gitu, pas pada posisinya. Tapi Keren, kan menurut, keren, keren. tapi bang, kalau aku bilang, kalau kebanyakan yang memakai matras di samping sering lari ke kanan ke kiri, selalu antisipasi mereka adalah selalu pakai run cover Ya. supaya matras tadi tidak lari kemana-mana. Tapi kalau misalnya ini tidak menggunakan run cover pun sama sekali pun kawan-kawan, ini nggak akan lari matras yang di kiri kanan. Jadi di kiri lain dan cover tuh ada gunanya bang ya. Iya ada Malah di gunanya. sini enggak ya. Hanya Nah, sebagai pelindung hujan. Pelindung ya. hujan. Tapi memang benar juga sih kalau menurut aku sebenarnya Bang Willy, rain cover itu bukan untuk alternatif atas Ya, atau segala benar. macam bang. Memang fungsi utamanya itu untuk melindungi dari hujan. Hujan seperti itu. Tapi kalau misalnya alternatif untuk di matras, itu penilaian kawan-kawan masing-masing. Gitu Bang Willy. Gitu. Oke ini bang, ini udah selesai dengan spesifikasinya kita ya. Iya bang. Lebih kurang seperti itulah. Kalau misalkannya nanti ada yang kurang, kawan-kawan silakan tambah di kolom komentar ya. Misalnya salah, tolong dibenarkan juga, oke? Selanjutnya nih bang, dengan posisi kiri yang super wow gini, kira-kira warnanya apa aja nih bang yang ada nih? Warnanya mungkin teman-teman bisa ngecek ke shop online, berbagai macam shop online yang sudah ada ya kan bang. Yang biasanya mereka sediakan itu ada cuma 3 warna bang. Apa dia itu bang kalau boleh tahu bang? Merah, Merah, abu-abu, abu-abu. dan terakhir biru dongker seperti kiri saya ini. Dia cuma Tapi 3. hanya 3 ya kawan-kawannya, biru dongker, merah, dan abu-abu. Nah, kalau mau warna lain, tunggu nanti keluaran terbaru ya. Oke, tadi spesifikasi udah, warna udah. Nah, dengan semua keunggulan itu bang, dengan 3 warna dan semua keunggulan spesifikasinya, kira-kira nih bang, berapa sih harga keren ini yang super wow ini bang? Waduh, kalau harga sih boleh nih bilang angkanya. Nggak apa-apa, biar teman-teman juga tahu. Takutnya kita sedikit apa ya gitu ya. Untuk harganya ini sendiri Bang Willy, kalau menurut aku sih terjangkau, dikatakan terjangkau sih tidak terjangkau bang. Ini harga hampir kurang lebih sekitar 2-3 juta bang. Lumayan juga bang ya, Lumayan. melebihi harga tendanya sendiri bang ya. Benar. Lebih. Tapi kalau menurut aku sih, dengan harga segitu dan spesifikasinya yang banyak tadi, cukup sepadan lah kalau menurut Ya. aku ya. Benar bang gitu. Karena pun dengan harga segitu kita kan tidak mungkin mengeluarkan uang sebegitu besarnya untuk mengambil beberapa barang gitu. Kita harus tahu dulu, kita harus nilai dulu barang tersebut bagus atau tidak Bang Willy. Jangan sampai kita udah mengeluarkan uang banyak tapi yang kita rasakan yang ada sama aja sih. Gitu. Benar. Jadi kita harus sesuaikan keuangan dengan kualitas barang. Tepat sekali Bang Willy. Kenapa kita beli mahal-mahal kalau kualitasnya itu tidak bagus bang ya? Betul bang. Seperti itu bang. Jadi kalau aku pribadi sih, aku pengen nih, karena aku tahu kualitasnya itu bagus gitu. Gimana menurut kalian? Kemudian nih bang, kalau boleh tahu ini bang, Iya. setelah bang beli dengan harga segitu dan spesifikasinya tadi, kira-kira udah berapa lama pemakaian ini? Kalau pemakaian sih saya untuk menggunakan kosmetik tersebut kurang lebih hampir 2 tahunan bang. 2 tahun. 2 tahunan bang. Udah cukup lama berarti ya. Cukup Dan lama. itu aktif sering digunakan ini kira ya bang ya. Alhamdulillah aktif bang. Abangnya tiap minggu camping deh. Dan 2 tahun sering dipakai, masih kualitasnya masih bagus loh. Busanya masih tebel. Bener loh. Warnanya juga masih cantik. Iya. Nggak cepat pudar deh bang ya warnanya Benar, bang ya. benar. Oh, gitu. Nah, sekarang kita sudah selesai membahas tentang produk ini. Tapi rasanya nggak lengkap gitu kalau membahas sebuah produk hanya dari keunggulannya saja. Nah, setiap produk itu pasti punya kekurangannya juga. Nah, kira-kira nih bang,
ada nggak sih kekurangannya ini selama abang memakai keril ini gitu? Apa aja gitu? Oke bang, kalau kita katakan pasti semua produk yang akan dibuat manusia pasti mempunyai kekurangan. Jangan istilahnya kita bilang udah sempurna, tidak. Sama manusia juga tidak ada yang sempurna bang. Ya, Pas begitu sekali, juga dengan Bang. barang ya. Udah barang aja dibuat manusia Iya, aja yang diciptakan oleh Tuhan pasti memulai kekurangan, Iya, benar. apalagi barang yang diciptakan manusia Betul gitu. sekali filosofi. Oh, jangan. Aku pun copy paste-nya tuh bang. Jadi bang, masalah Osprey, kalau kita cerita tentang kelebihan, itu adalah di selempang badan. Di selempangnya kenapa tuh bang? Jadi pada saat pendakian, apabila memiliki kapasitas yang over, Hmm? kalau keril bisa kita katakan ada up-nya kan bang. Misalnya ada spek yang standarnya adalah keril ini hanya 50 kilo yang akan kita isi. Kebanyakan si pendaki bisa meng-up barang tersebut menjadi lebih dari 50 kilo bang. Gitu. Oh, gitu. Yang saya Jadi, ketahui. memasuki barang lebih kapasitas gitu bang ya? Iya. Kelemahannya adalah apabila Osprey tersebut melebihi dari kapasitas, bahwa kita akan terasa sedikit bukan nyeri ataupun lecet, tidak gitu. Dia akan semakin menarik badan kita ke bawah walaupun ini anti gravity. Oh, tetap aja terasa gitu ya walaupun anti gravity, cuman kalau bebannya berlebih tetap aja terasa. Berarti sama juga dong bang kayak keril-keril lainnya. Ya, tapi kan kalau misalnya kita keril-keril yang lain, walaupun dia di bawah kapasitas ataupun standar di kapasitas, Udah terasa sakit. udah terasa gitu. sakit Oh, gitu. Namun tidak halnya dengan ini, apabila dia udah over, penuh lebih dari speknya, itu akan terasa. Seperti itu. Tapi jangan coba-coba kawan-kawan ya. Dari pengalaman teman ataupun Gilang, jangan menggunakan Osprey ini dengan kapasitas yang lebih dari speknya pada saat jalan naik ataupun mereng ke atas. Kita bilang sekitar Terjal lah ya. terjal gitu. Itu akan terasa walaupun back systemnya akan menyesuaikan dengan pergerakan kita, itu akan terasa dengan beban yang sudah lebih tersebut. Tetap aja bakal terasa. Iya, seperti Mantap, itu. mantap. Oke kawan-kawan, jadi itulah tadi review dari Keril Osprey Atmos AG 50. Untuk lebih dan kurangnya, kita mohon maaf nih. Dan jika ada salah-salah kata, kita juga mohon maaf. Tapi jika kalian merasa ada yang kurang dalam review ini, silahkan tambahin di kolom komentar. Oke? Cukup sekian video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk detail produk akan saya letak di kolom deskripsi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.